Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nurul Syafika Putri dengan NIM 22060140. Saya akan mempresentasikan bab 11 yaitu mengenai perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar negara dan masyarakat. Yang pertama yaitu 11.1 persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Serta di beberapa negara transisi, pemerintahan seringkali nampak menghambat alih-alih membantu serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Bab ini akan mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tatakan kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta, dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan dari peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih cepat mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan dan kondisi di mana kecacatan ini dapat diatasi, sembari mengapresiasi peran masyarakat. Setelah membahas argumen utama yang mendukung maupun menentang peran perencanaan di negara berkembang dan menelaah secara singkat berbagai model perencanaan dan penilaian proyek. Sekarang khususnya kita akan membahas konsensus Washington, yaitu mengenai kebijakan pembangunan dan keterbatasannya serta mendiskusikan kemajuan dalam upaya pembentukan suatu konsensus baru. Selanjutnya, 11.2 Perencanaan Pembangunan, Konsep dan Logika, yaitu mistik perencanaan. Pada dasarnya, awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tempat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang-orang di negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah, dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasi yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dan mempercepat pertumbuhan dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Selanjutnya, hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economy planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasi pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang.
serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tersebut juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara pendapatan konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan tabungan, dan ekspor, impor, dan sebagainya demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah rencana ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang tepat untuk target-target yang meliputi seluruh aspek serta penting dan perekonomian nasional. Rencana parsial hanya meliputi bagian tertentu dari ekonomi nasional, sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri, dan sebagainya. Terakhir yaitu proses perencanaan. Sendiri dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintahan pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Para pendukung perencanaan ekonomi bagi negara-negara berkembang berdalih bahwa perekonomian pasar tidak terkendalikan dapat memang seringkali menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami dualisme ekonomi, pasar yang tidak stabil, investasi yang rendah di sektor utama, serta lapangan kerja yang rendah. Secara khusus, mereka mengklaim bahwa ekonomi pasar tidak diarahkan untuk tugas operasional utama dari negara-negara miskin, memobilitas sumber daya yang terbatas sedemikian rupa, sehingga akan menghadirkan perubahan struktural yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang bagi perekonomian secara keseluruhan. Perencanaan dengan demikian mulai diterima sebagai sasaran yang penting dan memadu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara berkembang. Dengan sistem perencanaan pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dirincikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagai sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor tersebut bervariasi negara ke negara lainnya. Tidak satupun yang bisa dikatakan terisolisasi dari pihak lainnya. Namun, perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang dimukakan. Yang pertama yaitu sektor substansi tradisional yang terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Yang kedua, usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga, perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swastawan lokal. Yang keempat, perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh, atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial atau modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri. Yang kelima, perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Akan tetapi, lebih sering terdapat negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Dalam konteks situasi kelembagaan seperti ini, kita mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu pengangguran, penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintahan. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintahan. Logika perencanaan pembangunan. Kegagalan pasar. Pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi.
Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen meresponsif sinyal dan intensif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintahan berperan penting dalam mengintegrasi pasar dan memodifikasi harga, terlebih lagi kegagalan pasar untuk menetapkan harga produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparasi penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Selanjutnya, 11.3. Proses perencanaan beberapa model dasar. Tiga tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat, meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Yang kedua, model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung, atau computable general equilibrium CGE, yang memastikan antara lain dampak dari produksi, sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mungkin menjadi komponen paling penting dalam perumusan rencana adalah pemilihan proyek-proyek investasi tertentu di masing-masing sektor secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Ketiga tahapan perencanaan tersebut, agregat, sektoral, dan proyek, merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Semua instrumen tersebut pernah dan masih digunakan oleh Bank Dunia, serta badan-badan pembangunan lainnya, juga oleh pemerintah di berbagai negara berkembang. Model pertumbuhan agregat memproyeksi variabel-variabel makro. Model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga lapangan kerja. Dalam periode 3 hingga 5 tahun, hampir semua model demikian mencerminkan variabel dari model dasar Harrod-Domar. Berdasarkan pertumbuhan GDP dan rasio modal output nasional yang ditargetkan, model Harrod-Domar yang digunakan merincikan jumlah dan tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Biasanya, jumlah tabungan domestik yang dibutuhkan tidak akan direalisasikan hanya dengan mengandalkan fungsi tabungan yang ada, sehingga masalah dasar kebijakan mengenai cara mendapatkan tabungan domestik atau bantuan luar negeri pun muncul. Untuk kepentingan perencanaan, model Harrod-Domar biasanya merumuskan selanjutnya model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan ini jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari tiap industri.
Semua industri dianggap baik sebagai produsen output maupun sebagai penggunaan input dari industri lain. Sebagai contoh, sektor pertanian merupakan produsen output tertentu, misalnya gandum, dan juga menggunakan input dari katakanlah sektor manufaktur yang misalnya mesin dan pupuk. Oleh karena itu, dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan yang direncanakan atas permintaan produk suatu industri terhadap output lapangan kerja dan impor dari semua industri lainnya dapat ditelusuri di keseluruhan perekonomian dalam bentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit. Dengan target output yang direncanakan, untuk setiap sektor ekonomi, model antar industri dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan bahan, impor, tenaga kerja, dan modal tingkat menengah. Dengan hasil sebuah rencana ekonomi komprehensif dengan tingkat produksi dan kebutuhan sumber daya yang sama-sama konsisten dapat menurut teori dibuat. Menurut teori industri, berkisar dari model input-output sederhana biasanya terdiri dari 10 sampai 30 sektor di negara berkembang dan 30 sampai 400 sektor yang perekonomian negara-negara yang sudah maju sampai dengan model program linear atau model analisis kegiatan yang lebih rumit di mana diuji kelayakan serta optimalitas juga dimasukkan ke dalam model tersebut. Namun, karakteristik pembeda dari pendekatan antar industri atau input-output adalah upaya yang merumuskan rencana pembangunan komprehensif yang konsisten bagi keseluruhan ekonomi. Analisis input-output sering dikembangkan dengan dua cara. Yang pertama, dengan memperhitungkan data pembayaran faktor produksi, sumber-sumber pendapatan negara, sumber-sumber pendapatan rumah tangga, dan pola konsumsi barang oleh rumah tangga di antar berbagai kelompok sosial. Fungsi utilitas dan produksi diasumsikan atau diperkirakan untuk menggunakan data nasional. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Yang pertama yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek analisis kuantitatif dari kelayakan relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Model pertumbuhan makro ini menyusun strategi secara luas. Analisis input-output memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam setiap sektor. Konsep dasar dan metodologi yang kedua yaitu analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat yang digunakan di Amerika Serikat dan di negara maju. Gagasan dasar analisis biaya dan manfaat itu sederhana untuk menentukan nilai proyek yang melibatkan pengeluaran publik. Sangat penting untuk menimbangkan keuntungan atau kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan analisis biasanya menjadi panduan keputusan investasi investor swasta yang mungkin tidak bisa menjadi standar yang sesuai bagi keputusan investasi publik atau pemerintahan. Investor swasta memiliki kepentingan dalam memaksimalkan laba pribadi hingga laba bersihnya, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Baik penerimaan maupun pengeluaran dinilai berdasarkan harga input-output yang berlaku di pasar. Titik tolak analisis biaya manfaat sosial adalah bahwa analisis ini tidak menerima argumen bahwa penerimaan aktual sebagai ukuran nyata dari biaya sosial. Yang ketiga yaitu keuntungan sosial. Keuntungan sosial ini dalam setiap prode sebagai suatu perbedaan antara manfaat sosial dengan biaya sosial yang diukur baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pendapatan lapangan kerja yang didistribusikan. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi merupakan proses 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang dimaksimalkan biasa berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda diperhitungkan dan trade-off yang akan muncul di antara keduanya.
Untuk yang kedua, untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari keseluruhan input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut dengan harga pembukuan atau harga bayangan atas input dan output yang membedakannya dari harga pasar aktual. Secara umum, semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan-aturan keputusan investasi publik dan pemerintahan. Yang ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksi sebagai suatu indeks yang dinilai dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau meringankan terhadap proyek-proyek alternatif. Selanjutnya, penetapan tujuan. Adanya penempatan ini banyak kesulitan untuk mengkaitkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesatuan sosial, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup. Perencanaan ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa sampai masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampak tersebut tingkat konsumsi masa depan. Akhir-akhir ini, sebuah kriteria penting kedua dapat proyek terhadap distribusi pendapatan. Semakin banyak mendapat perhatian apabila peningkatan standar konsumsi kelompok berpendapatan rendah yang diutamakan, maka nilai sosial dari suatu proyek harus dihitung sebagai jumlah tertimbang dari distribusi manfaat, di mana tambahan konsumsi bagi masyarakat berpendapatan rendah mendapat bobot yang lebih besar dalam fungsi tujuan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal tahun 1991, analisis proyek oleh Bank Dunia juga memperhitungkan dampak lingkungan sebagai kriteria yang ketiga bersama dengan konsumsi masa depan dan distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Ini adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat berbagai alasan untuk meyakinkan bahwa negara berkembang social input tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Kelima alasan tersebut sering dikemukakan. Yang pertama yaitu inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Banyak negara berkembang yang masih terpapar oleh inflasi dan kendali harga yang bervariasi. Harga-harga yang dikendalikan biasanya tidak mencerminkan biaya oportunitas yang sebenarnya bagi masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Dengan adanya inflasi, sementara nilai tukar atau kurs valuta asing tidak berubah, nilai mata uang domestik menjadi terlalu tinggi, dan akibatnya harga impor terlalu rendah memperkirakan biaya real dalam membeli produk asing dan harga ekspor. Terlalu rendah menyatakan manfaat real yang didapat oleh negara tersebut dari jumlah volume ekspor. Yang kedua, tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Hampir semua negara berkembang mengalami distorsi harga faktor produksi yang menyebabkan tingkat upah yang berlaku di sektor modern melampaui biaya oportunitas sosial. Tenaga kerja dan tingkat bunga mencerminkan biaya oportunitas sosial modal yang terlalu rendah. Keadaan ini akan mengakibatkan meluasnya pengangguran dan kondisi setengah industri. Jika pemerintahan berniat dalam menghitung biaya dan proyek investasi publik alternatif, maka mereka akan memperkirakan biaya real dan proyek padat modal terlalu rendah cenderung mempromosikan proyek tersebut dan mengorbankan proyek padat karya secara sosial lebih murah dan lebih bermanfaat bagi kalangan miskin. Yang ketiga yaitu tarif, kota, subsidi, dan substitusi impor. Keberadaan tarif yang tinggi dikombinasi dengan kota yang impor dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi
mendiskriminasikan sektor pertanian, ekspor, dan memihak sektor industri, manufaktur, substitusi impor. Hal ini mendorong pencapaian dan pemburuan rente di pihak para eksportir dan importir secara sosial mubazir. Mereka akan saling sikut dan seringkali melampaui suap dan ancaman juga upaya lobby untuk meraup keuntungan ekstra yang dapat diperoleh pedagang melalui lisensi impor, subsidi ekspor, proteksi tarif, dan preferensi industri. Yang keempat, keterbatasan tabungan. Dengan adanya tekanan substansial untuk meningkatkan negara dengan segera kemampuan konsumsi orang miskin yang berjumlah besar, tingkat dan laju tabungan domestik di kebanyakan negara berkembang secara kali dianggap kurang optimal. Menurut argumen ini, pemerintah harus menggunakan tingkat diskonto yang lebih rendah dari tingkat suku bunga pasar untuk mempromosikan proyek dan periode pelunasan lebih lama dan menghasilkan aliran surplus yang lebih tinggi yang dapat diinvestasikan kembali di masa depan. Selanjutnya, tingkat diskonto sosial. Tingkat diskonto sosial yaitu harga dari waktu ke waktu yang digunakan untuk menghitung nilai bersih dari suatu aliran biaya dan manfaat proyek dalam suatu waktu di mana NPV dihitung. Selanjutnya, pemilihan proyek, yaitu setelah kita menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyekkan aliran, biaya, dan manfaat yang diharapkan, serta perencanaan dalam memposisikan pemilihan serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Dengan demikian, perlu menggunakan kriteria keputusan yang diikuti. Biasanya, ekonom sangat menganjurkan pemilihan aturan NPV dalam memilih proyek investasi, yaitu proyek yang harus dipilih. Dan pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal, tingkat diskonto yang menyebabkan suatu proyek memiliki NPV 0 dan digunakan untuk memeringkat proyek yang dibanding dengan tingkat bunga pasar. Selanjutnya, kegagalan alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Teori versus praktik. Argumen ekonomi utama mengenai perencanaan telah diuraikan sebelumnya secara singkat pada bab sebelumnya. Kegagalan pasar, perbedaan antara penilaian swasta dan sosial, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi investasi seringkali tidak didukung oleh pengalaman perencanaan aktual. Mengomentari atas kegagalan perencanaan ini, Tony Kilik mengemukakan bahwa patut diragukan apakah rencana tersebut dapat memberikan isyarat yang berguna bagi masa depan ketimbang sebaliknya. Pemerintah pada praktiknya jarang menyelaraskan penilaian swasta dan sosial, kalaupun ada sedikit sekali. Karena rencana ini jarang sekali menjadi dokumen yang operasional. Mungkin saja rencana-rencana tersebut hanya berdampak kecil dalam mobilitas sumber daya dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi. Kasus spesifik dari argumen kegagalan pasar dan tanggapan akan peran pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara penilaian swasta dan sosial atas manfaat dan biaya. Kegagalan pemerintah, situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Yang kedua yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasi. Rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat mempertimbangkan besar dalamnya rancangan. Akan tetapi, samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,
Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dalam mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebih sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Terakhir, kesenjangan antara perumusan rencana dengan pelaksanaan seringkali sangat besar. Yang kedua yaitu data yang tidak memadai dan yang ketiga yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarkan apabila data tersebut lemah dan tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia, seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak diandal ini diperparah oleh kelangkaan ekonom, ahli statistik, dan personel perencanaan lainnya yang berkualitas. Atau situasi ini juga terjadi di banyak negara miskin. Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci kemungkinan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Yang keempat yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan di negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan para pedagang bantuan aliran modal, spekulasi luar negeri dan investasi asing swasta akan sangat mempersulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Kenaikan harga minyak pada era 1970-an telah mengganggu sebagian besar rencana pembangunan. Tetapi krisis energi hanyalah kasus ekstrem dari kecenderungan umum faktor-faktor ekonomi di mana pemerintah negara berkembang tidak memiliki kendali untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pembangunan mereka. Yang kelima yaitu kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di banyaknya negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategis dan transfer internasional atas praktek perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, ada banyak kekhawatiran akan pegawai negeri yang tidak kompeten dan kurang berkualitas, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kehati-hatian, serta penolakan yang berlebihan terhadap inovasi dan perubahan. Persaingan pribadi atau departemental antar kementerian, kurangnya komitmen pada tujuan nasional yang bertentangan dengan tujuan regional, departemen, atau mungkin pribadi yang saling oleh para pemimpin politik dan birokrat pemerintah, dan sejalan dengan minimnya rasa kepentingan bersama. Korupsi di kalangan politis dan birokrat merajalela di banyak pemerintahan. Selanjutnya yang keenam, kurangnya itikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga memiliki kurangnya komitmen dan itikat politik dari para pemerintahan dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekadar tujuan dan janji muluk. Itikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung, serta untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembagian merupakan kepentingan dari keseluruhan warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Tanpa dukungan mereka, baik sukarela atau terpaksa,
itikat untuk membangun dari kalangan politik akan menemui penolakan, ketegangan, dan konflik internal yang hebat. Selanjutnya yaitu 11.5 perekonomian pasar. Persyaratan sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, di antaranya mengantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tepat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengemukakan bahwa menentang pasar sama anehnya dengan menentang percakapan. Seperti yang dikemukakannya, sebagian percakapan memang membahayakan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut, tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik membutuhkan syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan, hukum, dan budaya yang seringkali terbatas. Jika tidak mau dikatakan absen di negara-negara berkembang, penipu, korupsi, monopoli, dan kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan hanyutan tongkat sihir neoklasik. Nathan Keyes dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan dengan lancar. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, hukum dan ketertiban. Yang ketiga, keamanan individu dan properti. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama atau untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab dan kekuasaan atau badan peradilan yang independen. Yang ketujuh, yang keenam, altruisme masyarakat atau jaringan pengamanan. Yang ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan, nilai materialistis sebagai stimulasi produksi yang lebih tinggi. Sembilan, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. 10. Rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang ke-11, kejujuran dalam pemerintahan. 12. Bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13, kebebasan informasi atau beserta perlindungan privasi. Yang ke-14, aliran reformasi tanpa batasan atau pemihakan. Dengan adanya persyaratan kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik setidaknya membutuhkan 11 praktikum hukum dan ekonomi yang mendukung pada pasar berikut. Yang pertama, hak milik benar-benar diakui dan dilindungi. Yang kedua, hukum dan pengadilan tata niaga untuk memperlakukan hak milik. Yang ketiga, kebebasan mendirikan usaha di segala sektor. Yang keempat, mata uang yang stabil. Yang kelima, pengawasan publik. Yang keenam, penyedia informasi yang memadai. Yang ketujuh, selera yang otonom. Yang kedelapan, pengelolaan publik. Yang kesembilan, instrumen untuk melaksanakan stabilisasi moneter. Yang kesepuluh, jaring pengaman. Yang kesebelas, dorongan bagi inovasi. Selanjutnya, 11.6 Konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat. Konsensus ini mengandung 10 butir. Ke-10 butir tersebut cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun apa yang tidak termuat.
Tidak ada pernyataan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimpangan. Dapat disimpulkan bahwa negara sebenarnya memiliki peran yang lebih luas dalam pengalaman pembangunan yang paling berhasil dibanding dengan peran negara dalam butir-butir konsensus Washington. Selanjutnya 11.7 Ekonomi publik, pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas pendukung akan menentang jika mereka memiliki kekuatan yang melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam profesi reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu. Tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun, terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini sebagai yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Namun, Raquel Fernandez dan Danny Rodrik menawarkan contoh terkenal mengenai situasi di mana para pemilih yang netral risiko pun mungkin akan menentang suatu kebijakan yang akan menguntungkan mayoritas masyarakat. Ide dasarnya adalah bahwa jika ada sebagian pemilihan yang jumlahnya signifikan, walaupun masih minoritas, mengetahui dengan pasti bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari suatu kebijakan. Mereka akan mendukung kebijakan tersebut. Namun, bagaimana cara mayoritas tersebut tidak tahu. Misalnya, sebagian besar tidak bisa memastikan kemampuan apa yang diperlukan agar berhasil dalam lingkungan yang masih belum jelas. Anggaplah para pemilih ini hanya memperkirakan kemungkinan mereka yang akan diuntungkan. Sekalipun persentase orang-orang akan diuntungkan sepenuhnya diketahui, katakanlah 55% akan diuntungkan dan banyak kasus. Jika pemilih yang kurang yakin memperkirakan kemungkinan mereka akan diuntungkan, sama kemungkinan dari mereka juga kurang yakin, akan sangat masuk akal apabila mereka memilih tidak. Yang kedua yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga, instansi, dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama memperlakukan kontrak hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Organisasi muncul sebagian besar karena dibentuk dan ditetapkan oleh insentif yang timbul dari aturan tersebut. Kata-kata North yang sangat sering dikutip adalah jika matriks kelembagaan memberikan kompensasi atas pembajakan, maka hanya orang-orang organisasi pembajaklah yang akan muncul. Secara umum, tidak akan ada insentif bagi pihak yang berkuasa untuk mengubahnya, terutama jika hak-hak ini memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar bagi penguasa ketimbang yang mungkin lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketergantungan alur kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel mempengaruhi kondisi di masa depan. Yang ketiga yaitu demokrasi versus autokrasi, manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politis yang ingin dipilih
kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digampar-gambarkan selama kampanye, alih-alih mengejar hal-hal baik diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, 11.8 peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Ada 7 keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih bagi LSM internasional atau nasional. Yang pertama, inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dengan tujuan pembangunan yang lainnya. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin, yang ditunjang oleh hubungan kerja yang erat. Perusahaan individual berorientasi laba mungkin tidak memiliki cukup intensif untuk mencapai inovasi pemberantasan kemiskinan, terutama ketika bentuk inovasi yang efektif tersebut sangat sulit diantisipasikan karena tidak adanya permintaan proposal yang dapat ditulis untuk merangsang inovasi tersebut. Yang kedua yaitu fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempat kerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lainnya, seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau oleh program pemerintahan lokal atau nasional. Dan memang LSM nasional para prinsipnya juga tidak terhambat oleh preferensi LSM internasional. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintahan. Pemerintahan lokal, khususnya LSM internasional, dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan model pengentasan kemiskinan pada suatu negara. Tentu saja menjadi sebagian landasan bagi kredibilitas. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetapi dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik dirancang dan disediakan oleh SM dan untuk mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Yang kelima, perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk Federal OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. Di seluruh negara berkembang, pemerintah maupun sektor swasta tidak mempunyai rekam jejak yang baik dalam menjamin kelestarian hutan. Area penangkapan ikan, area penampakan ikan di tepi pantai, padang rumput, dan barang milik bersama. Namun, banyak sekali masyarakat dunia masih bergantung pada sumber daya alam lokal untuk mendapatkan sebagian besar pendapatan dan konsumsinya. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lainnya dibanding pemerintah memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif bagi kelompok-kelompok kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Kehadiran dan hubungan lokal LSM, interaksi dan hubungan komunikasi yang erat dan peluang partisipasi yang lebih besar dapat menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar di antara kalangan miskin dan warga lainnya. Meski dalam kondisi demokrasi yang terdesentralisasi dan inklusif secara sosial, pemerintahan terpilih setidaknya selama dipercayakan oleh LSM. Pemerintah dalam banyak negara berkembang mungkin hanya terdemokrasi dalam teori saja. Selanjutnya, yaitu representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan oleh proses politik dan bahkan pertimbangan masyarakat lokal. LSM dapat memainkan peran dalam menampung preferensi,
Oleh karenanya dapat mempresentasikan kebutuhan komunitas sosial. Selama LSM mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang penangkapan kemiskinan lokal yang mengikat, seharusnya LSM berada dalam posisi yang mempresentasikan kebutuhan kaum miskin secara lebih efektif. Tanggung jawab ini mencerminkan peran advokasi LSM, termasuk OBK, dalam dalam mengadvokasikan kebutuhan kaum miskin dan masyarakat yang terpinggirkan secara sosial. Kaum minoritas mungkin membutuhkan proteksi khusus dalam demokrasi mewakili kaum mayoritas dan proteksi konstitusional yang tidak selalu mencukupi. Selanjutnya 11.9 yaitu tren dalam ketata kelolaan dan reformasi. Poin-poinnya yang pertama yaitu menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak yang terjadi di negara-negara berkembang ketimbang di negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya oleh karenanya mendorong pertumbuhan. Hingga taraf ini, perbaikan dan tata kelolaan pada umumnya, pengurangan korupsi pada khususnya, sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Di AS, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian mereka, yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebesar-besarnya pada tingkat lokal jika memungkinkan. Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia dan Wales, dan juga kepada otoritas lokal Inggris. Di Italia, kekuasaan ditransfer ke 20 kawasan dan provinsi lainnya. Yang ketiga yaitu partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan telah didiskusikan selama berpuluh-puluh tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempromosikan sejak tahun 1970-an. Telah menjadi bahasa yang populer di antara para akademis di tahun 1980-an. Awal 90 akhir, Bank Dunia telah dengan lantang menyuarakan partisipasi pembangunan. Kelemahan ini potensi apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip Moni. Yang pertama yaitu negara-negara termiskin perlu membuat keputusan kebijakan dan mendapatkan langkah pertolongan dengan negara segera. Yang kedua, orang yang kurang sehat dan tidak terampil kemungkinan tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dan proyek pembangunan, apalagi memberikan pengaruh pada keputusan yang akan mempengaruhi keputusan mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.